Baiklah, untuk poin pertama yaitu ada tentang Human Resource Management Outsourcing to make or buy education. Di sini ada beberapa poin penting yang akan kita tampilkan, mulai dari pengertiannya apa, hingga sistem-sistem yang diterapkan oleh pihak outsourcing itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk pengertian Human Resource Management Outsourcing itu sendiri merupakan praktik bisnis penyedia jasa tenaga kerja atau sebuah tindakan yang dilakukan beberapa aktivitas mereka kepada pihak luar atau dikenal dengan outside provider, di mana hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pihak biasanya kerjasama ini diatur dalam sebuah kontrak. Nah, apa sajakah sistemnya? Yang pertama yaitu sistem perekrutannya. Sistem perekrutan perusahaan outsourcing mulai dari menjalani tes tertulis, wawancara, dan proses tertentu yang ditentukan masing-masing perusahaan. Proses ini dilakukan oleh perusahaan outsource, bukan oleh perusahaan yang akan menggunakan jasa kandidat tersebut. Perekrutan karyawan outsourcing dilakukan oleh perusahaan outsource. Nantinya karyawan outsourcing bekerja untuk perusahaan berbasis perjanjian yang tertulis atau dikenal dengan PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Dan selanjutnya, bagaimana sistem pembayarannya? Para pekerja outsourcing dibayar oleh perusahaan penyedia jasa. Nantinya perusahaan penyedia jasa akan menagih bayaran pada perusahaan yang menggunakan jasa kandidat tersebut. Biasanya itu gaji para pekerja outsourcing biasanya akan dipotong, besarnya itu bermacam-macam hingga ada mencapai 10-30% untuk perusahaan penyedia jasanya. Dan yang terakhir yaitu sistem pembayaran gaji outsourcing. Perusahaan outsourcing memangkas gaji karyawan yang membayarkannya sesuai dengan perjanjian kedua pihak. Pada slide kedua, di sini ada tentang kelebihan dan kekurangan jika sebuah perusahaan ini menggunakan jasa Human Resource Outsourcing untuk pengelolaan SDM-nya. Yang pertama, di sini ada kelebihannya, yaitu mengurangi dan mengendalikan biaya operasional. Outsourcing seringkali lebih murah daripada kita mempekerjakan seorang karyawan, dan juga menghilangkan beberapa tingkat ketidakpastian tentang biaya. Yang kedua, meningkatkan fokus dari perusahaan. Dengan melakukan outsourcing, tugas-tugas yang kurang penting dapat dikerjakan oleh pekerjaan outsourcing, sehingga sebuah perusahaan dapat fokus kepada tugas yang dianggap itu lebih vital, atau bisa lebih fokus lagi kepada target-target yang ingin dicapai atau tujuan-tujuan dari perusahaan mereka. Selanjutnya yaitu mendukung operasional khusus. Di sini mungkin contohnya sebuah perusahaan ingin memiliki rencana untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, memperluas usaha dan bersaing di marketplace. Maka mungkin mereka membutuhkan seseorang untuk bertukar pikiran, keterampilannya atau ide-idenya, maka bisa diambil dari salah satu karyawan dari outsourcing itu sendiri. Selanjutnya yaitu untuk kekurangan jika sebuah perusahaan menggunakan sistem outsourcing. Yang pertama yaitu informasi perusahaan tidak aman. Contohnya, misalnya terjadi sebuah problem atau masalah di lingkup perusahaan tentang karyawannya, maka itu perlu pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahannya. Biasanya kalau misalnya ini mereka menggunakan SDM outsourcing, maka outsourcing sendirilah yang turun tangan. Jadi secara tidak langsung pihak outsourcing ini mengetahui problematika yang ada di perusahaan itu. Terus kontrak kerja outsourcing ini relatif singkat, atau ini dikenal dengan karyawan kontrak yang biasanya itu tuh hanya diperbarui 1 kali setahun. Terus sini ada ketergantungan pada tenaga kerja outsourcing. Terus yang terakhir ada kehilangan kontrol manajerial. Mungkin di sini manajerial perusahaan ini lebih fokus kepada target dan visi misi dan tujuan perusahaan. Jadi mungkin perusahaan itu atau manajer itu tidak terlalu memperhatikan tentang SDM-nya, karena untuk SDM sendiri itu ada departemen khusus yang mengurusnya. Jadi mereka kalau untuk manajerial di perusahaan ini lebih fokus bagaimana targetnya bisa tercapai, tujuan dari perusahaan itu bisa berjalan. Untuk poin yang kedua, ini ada how to manage your star employee. Yang pertama, think about development.
Di sini sebagai contohnya kita tanyakan kepada karyawan kemana selanjutnya, langkah apa selanjutnya, ilmu apa yang dibutuhkan, dan pengalaman apa yang perlu diberikan kepada karyawan agar tercapainya keinginan atau langkah dari karyawan itu sendiri. Sehingga sumber daya manusia ini dapat membantu keterampilan dan mempertajam keterampilan karyawannya dengan memberikan pelatihan, training, on the job training, atau pelatihan lainnya. Untuk yang kedua, offer autonomy, yaitu cara lain untuk memastikan karyawan ini tetap bersemangat untuk datang ke tempat kerja, adalah dengan memberikan kepercayaan dan mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab. Minta karyawan ini untuk bekerja dalam tim untuk membimbing karyawan lainnya. Jadi di sini maksudnya jika seseorang merasa dibutuhkan akan membuat dirinya itu bersemangat, baik itu dalam dunia kerja, dalam bekerja, atau dalam hal lainnya. Selanjutnya, don't go overboard with positive feedback. Secara umum, seorang karyawan ingin dipuji oleh atasannya atas pekerjaannya. Namun, jangan terlalu berlebihan, yang nantinya akan mengakibatkan muncul rasa egois terhadap karyawan itu sendiri. Rasa egois nanti akan tentunya akan menghancurkan atau mengurangi dari kinerja karyawan itu sendiri. Selanjutnya yaitu manage your staff workload and everybody else. Bagian penting dari pekerjaan sebagai atasan adalah memastikan pekerjaan ini dibagi secara adil. Ini bisa menjadi tantangan juga bagi karyawan, bagi atasannya jika mengelola seseorang yang unggul di atas orang lain. Dan kelima, be mindful of group dynamic, mengharapkan kinerja yang baik yang dapat mengontrol emosi orang lain dan memiliki cara yang baik dalam bertindak. Dan selanjutnya, encourage your staff to build relationship, membangun hubungan di mana banyak orang yang berkinerja tinggi atau berkinerja baik mengalami kesulitan mengembangkan atau memberikan kepercayaan dalam hubungan. Di sini kita bisa membantu mereka mengembangkan kapasitas mereka untuk terlihat atau terlibat dengan orang lain dengan mempelajari kekuatan kolaborasi dengan berkontribusi pada organisasi. Dan yang terakhir, don't be selfish. Di dalam perusahaan, kita harus menjauhkan sikap egois atau ingin menang sendiri. Tetaplah bersaing secara sehat, tetap ada muncul kerjasama di dalam perusahaan agar visi misi tujuan perusahaan itu tercapai dengan maksimal. Baiklah, kali ini saya akan membahas sambungan dari yang telah disampaikan oleh Ibu Olivia mengenai dua materi berikutnya, yaitu mengenai bekerja di ekonomi digital, bagaimana teori dan juga prakteknya. Kemudian yang kedua mengenai studi kasus pada platform. Nah, untuk yang pertama, termasuk kepada bekerja di ekonomi digital, bagaimana teori dan juga praktisnya. Di sini ada tiga poin yang akan dibahas, yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia di gig ekonomi, kemudian peran SDM dalam gig ekonomi, perubahan dan juga tantangannya, kemudian dari beberapa studi edisi khusus. Yang pertama kita bahas tentang manajemen sumber daya manusia di gig ekonomi. Nah, di sini pekerja dan juga manajemen dan sumber daya manusia sedang mengalami masa perubahan yang sangat cepat seiring dengan kemajuan teknologi dan juga kemajuan secara digital, kemudian kemajuan juga secara sosial. Nah, di sini proses organisasi dan juga sifat serta makna pekerjaan harus berkembang, yang terus berkembang, sehingga menjadikan pekerja itu semakin granular, modular, dan juga terdekontekstualisasi. Penting untuk kita memahami bagaimana teknologi digital ini dan juga seluler sekarang yang berkembang itu membentuk fenomena organisasi atau fenomena pada perusahaan. Evolusi ini telah menyebabkan munculnya gig ekonomi yang memungkinkan kedua tugas besar itu dapat dipecah menjadi beberapa bagian kecil, kemudian dapat didistribusikan kepada para tenaga kerja eksternal. Nah, hubungan kerja eksternal ini sering dikenal sebagai gig work, platform work, crown work, dan juga lain-lainnya. Ini merupakan sebagian besar produk inovasi teknologi. Nah,
batas-batasan antara pasar, tenaga kerja, internal organisasi, dan juga tenaga kerja eksternal menjadi kabur. Kemudian muncul pertanyaan apakah uh, peran yang tepat dari dari SDM sendiri untuk membentuk fungsi teknologi informasi dalam keputusan perekrutan, dan juga bagaimana teknologi itu mempengaruhi cara kerja yang terstruktur dan juga telah dijalankan pada perusahaan. Nah, di sini terdapat beberapa tantangan yang menarik gitu ya, yaitu yang pertama adalah temuan mapan tentang kepemimpinan, identitas, budaya, dan juga komitmen perusahaan mungkin tidak mudah ditetapkan pada tenaga kerja yang muncul, yang tersebar, yang tidak sinkron, dan juga anonim. Misalnya, ketika klien itu memposting permintaan tugas pada platform digital sebagai sebuah panggilan terbuka, mereka juga dapat mengatur filter, yaitu misalnya bagaimana negaranya, bagaimana pengalaman platform, ini untuk merekrut kandidat yang sesuai. Tetapi sebaliknya, ini tidak berinteraksi dengan pekerja pertunjukan potensial yang menyesuaikan tugas yang diminta. Klien di sini hanya dapat menerima atau menolak tugas yang diselesaikan dan memberi umpan balik secara terbatas untuk pekerja, misalkan dengan memberikan rating atau bintang. Kemudian kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu peran SDM dalam gig ekonomi, yaitu perubahan dan juga tantangan. Di sini ada 5 hal yang dapat disampaikan. Yang pertama itu adalah retensi pekerja. Di sini peran SDM dalam mengelola pekerja ya efektif juga eh, yang lebih tepat dalam gig ekonomi itu dipermit oleh beberapa faktor. Uh, Gig worker itu biasanya memiliki hubungan dengan beberapa organisasi klien, jadi berhubungan dengan beberapa perusahaan. Ini mungkin membuat mereka itu bisa mempertahankan pendapatan yang lebih stabil meskipun ada fluktuasi, misalkan permintaan itu menurun di tiap bulannya, dan karena mereka punya beberapa uh, perusahaan, jadi mereka bisa menstabilkan dari pendapatan mereka. Nah, sesuai atau tidak uh, seimbang atau sesuai atau seimbangnya antara pasokan tugas klien dan juga partisipasi pekerja dikenal sebagai tantangan klasik dalam manajemen platform. Tidak seperti kebanyakan organisasi tradisional, organisasi platform ini memanfaatkan efek jaringan seperti memberikan insentif untuk merekrut sekelompok besar pekerja, klien ataupun keduanya. Di sini untuk membuat platform mereka juga harus lebih menarik, namun ketidakpastian baik mengenai tersediaannya tenaga kerja, tidak ataupun tuntutan dari tugas kliennya itu dapat membuat jaringan tersebut menjadi tidak efektif. Misalnya banyak pengemudi rideshare bekerja untuk Uber dan juga Lyft ini untuk menerima pekerjaan yang cukup untuk memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang masuk akal atau stabil. Nah, akibatnya apa? Ini menyebabkan uh, uh, menjadi tidak akurat. Seberapa besar pekerja pertunjukan itu mungkin masih bisa melihat manfaat langsung yang mereka berikan kepada klien mereka. Misalnya pengemudi untuk Uber atau Deliveroo. Tapi dalam kasus di mana hal ini tidak terjadi, sistem harus dikembangkan untuk mempertahankan para pekerja ini. Yang kedua adalah status pekerjaan. Masalah keterlibatan karyawan itu sangat erat karena organisasi itu harus bisa memastikan bahwasanya pekerja kontrak mereka itu tidak diperlakukan seolah-olah mereka itu adalah karyawan. Nah, di sini banyak yurisdiksi, misalnya Australia, Kanada, itu organisasi itu atau perusahaan itu harus membayar pajak terkait pekerjaan tertentu dan juga potongan lainnya untuk semua karyawan, tapi tidak untuk karyawan kontrak. Nah, jika seorang pekerja itu berhasil menantang status hukumnya sebagai kontraktor atau bukan sebagai karyawan, maka organisasi itu harus membayar denda dan juga kerusakan akibat dari tindakan tersebut, dan mereka harus membayar kepada pekerja dan juga pemerintah. Yang kemudian yang ketiga, manajemen kinerja. Nah, di sini peran kunci dalam melakukan dalam yang dilakukan oleh SDM itu adalah dengan bantuan algoritma dan juga teknologi lainnya. Ini adalah pemantauan aktivitas dan kinerja para pekerja. Pemantauan ini digunakan untuk pengawasan terbuka dan juga atau terselubung dari waktu yang dihabiskan pekerja untuk bertugas atau bekerja, untuk dapat melihat perilaku tertentu.
Misalnya interaksi dengan pelanggan atau interaksi dengan pekerja lain atau dengan bagaimana reaksi pelanggan atau klien, kemudian elemen lain dari upaya kerja dan juga bagaimana kinerjanya dalam menjalankan tugas. Kemudian yang keempat itu kompensasi dan tanggung jawab. Nah, di sini tanggung jawab kompensasi dan tunjangan Departemen SDM secara signifikan itu dipengaruhi oleh munculnya teknologi algoritma baru. Algoritma itu memudahkan untuk melacak kinerja karyawan dan bagaimana menentukan nilai tambah oleh masing-masing karyawan. Nah, namun teknologi ini tuh memiliki kemampuan yang sama dalam mengoptimalkan kompensasi yang ditawarkan kepada pekerja uh, pertunjukan tadi. Meskipun perusahaan mungkin berasumsi bahwasanya memperkerjakan pekerja kontingen itu lebih hemat biaya, tapi ini sebenarnya menguntungkan pada konteks organisasi tertentu. Jadi tidak kepada semua perusahaan bisa menguntungkan, hanya terkait beberapa jenis perusahaan yang mungkin sesuai dengan uh, pola itu. Sehingga biayanya itu mungkin tidak dapat diimbangi dengan upah yang rendah ditawarkan pada pekerjaannya. Yang kelima itu adalah desain pekerjaan. Nah, di sini SDM itu memainkan peran penting dalam mengembangkan desain pekerjaan yang sesuai dengan semua peran dalam sebuah perusahaan. Nah, ini juga merupakan pertimbangan penting untuk pekerja crowdsource karena keterlibatan Chickworks di sini ini tidak dapat didorong melalui hubungan dekat dengan supervisor ataupun lainnya. Kenapa? Karena ini penting dalam memainkan perannya. Kemudian yang ketiga, kita bahas beberapa dari studi 4 studi yang diangkat dalam artikel ini. Yang pertama itu artikel Cheng dan Hackett 2019 ya, yang mana dia secara kritis itu mengulas diskusi terkini seputar penggunaan algoritma dalam SDM, dan juga Cheng Hackett ini menjelaskan terkait konsep algoritma sebagai model strategi dan juga terkait dengan penambangan data untuk tujuan memprediksi pengamatan baru atau masa depan seputar dengan SDM, seperti kinerja masa depan, kesenjangan kompensasi, dan juga niat ingin berpindahnya karyawan. Untuk yang artikel kedua yaitu dari Cooper, Klein, dan Faulkner 2019, ini adalah mengenai eksplorasi potensi gamification untuk menarik, memotivasi, dan juga mempertahankan karyawan. Nah, di sini penulis ini membuat argumen bahwasanya gamification ini dapat membedakan organisasi dengan organisasi yang lain. Jadi secara proaktif dan juga dengan segera mengadopsi praktek kerja baru ini sambil mereka membuat karyawan mereka itu terlibat dalam berbagai aktivitas hariannya. Yang artikel ketiga di sini ada Scholar et al. 2019. Di sini membahas mengenai model desain kerja pekerja pertunjukan dari perspektif kerajinan pekerja bottom up. Nah, di sini Scholar dan rekannya menyediakan kerangka kerja untuk jenis pekerjaan ini dan mengusulkan model desain pekerjaan pertunjukan berdasarkan dengan kerangka kerja desain kerja standar. Di sini menggabungkan konsep kerajinan pekerjaan dan juga faktor pribadi yang terkait dengan kecenderungan pembuatan pekerjaan. Nah, artikel yang keempat yaitu Bass and Olven 2019. Di sini fokus pada faktor yang berkontribusi terhadap keterlibatan pekerjaan dalam tugas mereka. Di sini penulis itu menyediakan 8 posisi uh, proposisi yang berteori tentang antecedent keterlibatan pekerja kerumunan. Yang mana di sini yaitu karakteristik tugas, bagaimana visabilitas pekerja, bagaimana pengaturan terkait pekerjaan dan juga pengakuan pekerja, kemudian bagaimana karakteristik pekerjaan itu mengenai harapannya apa, bagaimana motivasi intrinsik dan ekstrinsiknya, kemudian bagaimana makna dari dia bekerja itu berpengaruh pada keterlibatan mereka dalam bekerja. Sekarang kita masuk kepada poin kedua. Poin kedua yaitu tentang studi kasus tentang uh, rumah bahagia di Edford. Nah, pada tahun 2002 ada 3 orang, yaitu Gustav, ada Jacob, dan juga Stephen, itu mencari kemungkinan untuk bagaimana cara mengubah dunia periklanan online yang berkembang dan juga mendirikan platform di Copenhagen, Denmark. Nah, pada tahun 2006 mereka memperkenalkan ke beberapa pengembang sistem yang sangat berbakat di Lithuania, dan juga dalam beberapa minggu
Adform ini berhasil mendirikan kantor di Vilnius, yang mana ini terus berkembang hingga saat ini. Untuk saat ini, Adform ini telah memiliki lebih dari 30.000 klien yang terdapat di 50 negara, lebih dari 50 negara. Nah, dalam hal ini kita dapat melihat beberapa hal terkait bagaimana seorang pekerja itu bisa masuk ke dalam platform itu sendiri. Nah, ketika masuk ke dalam perusahaan, tentu di hari pertama tentu kita bakal memikirkan apakah kita bekerja di perusahaan ini, apakah itu pilihannya bagus, kemudian apakah yang akan terjadi, apakah tempat ini itu akan menjadi tempat yang baik untuk bekerja. Kemudian bagaimana dengan timnya, bagaimana teamworknya, bagaimana kerja timnya itu bisa berjalan dengan baik nantinya. Kemudian apakah benar-benar hebat ketika kita melakukan wawancara itu pasti wawancaranya akan menjelaskan bagaimana terkait budaya atau value perusahaan sehingga membuat calon karyawan itu menjadi tertarik untuk bekerja pada sebuah perusahaan. Nah, untuk di Adform ini sendiri itu dalam artikel ini ada beberapa hal-hal penting yang dapat kita tarik kesimpulan, yaitu bagaimana lingkungan kerja, yang kedua bagaimana budaya dan value dari perusahaan, kemudian bagaimana nilai-nilai perusahaan itu dapat mempengaruhi karyawan, sehingga karyawan itu dapat bekerja dengan betah dan juga dapat bekerja dengan baik di perusahaan tempat dia bekerja. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan, yaitu contohnya itu ketika perusahaan mendapatkan penghargaan On Employer of the Years 2016. Di sini Ana sebagai Head of HR Strategic Initiative itu merasa senang dengan mendapatkan penghargaan tersebut, tapi menimbulkan sebuah pemikiran baru bahwasanya apakah ini bisa dipertahankan untuk tahun-tahun ke depannya. Kenapa? Karena seiring dengan perkembangan perusahaan yang semakin cepat, sehingga dengan berkembangnya perusahaan, karyawan menjadi lebih banyak, sementara untuk mengelola pola pikir dari berbagai jenis karyawan itu sangat susah. Yang dia pikirkan adalah bagaimana cara uh, cara agar budaya perusahaan itu tetap terjaga dan bisa tetap dijalankan. Nah, di sini juga terdapat beberapa hal yang menjadi catatan, yaitu mengenai perilaku karyawan lainnya. Nah, di sini ada seorang karyawan yaitu Tom, yang mana karyawan ini dipertimbangkan untuk meninggalkan perusahaan. Nah, hal ini sebenarnya bukan keputusan yang mudah. Kenapa? Karena ketika seseorang tidak memiliki visi yang sama dengan perusahaan, tidak memiliki tidak berorientasi pada tim, tidak memiliki DNA perusahaan secara umum. Nah, ini kan dapat mengganggu bagaimana lancarnya kerja atau pekerjaan di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, di sini Tom tersebut banyak melakukan berbagai penolakan terhadap pengetahuan dan juga penundaan yang konstan dalam beberapa proyek yang dia bicarakan sendiri. Di sini anak khawatir bahwasanya uh, dia pasti akan menemukan banyak kasus yang seperti ini. Nah, di sini cukup sulit untuk mempertahankan budaya perusahaan ketika uh, sektor ataupun perusahaan itu tumbuh dan berkembang dengan cepat. Nah, di sini tradisi yang kuat
di perusahaan Adform ini sendiri untuk menyambut anggota baru di hari pertama mereka bekerja dan juga memberikan pengantar informasi yang singkat tentang pendirian perusahaan, bagaimana angka pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, bagaimana produk dan layanan perusahaan, apa saja sertifikasi platform integrasi dari perusahaan, bagaimana struktur organisasi perusahaan, bagaimana proses manajemen kinerja, bagaimana peristiwa besar dan tradisi, kemudian juga serta nilai-nilai perusahaan yang terbuka, peduli, gesit, inovatif, dan juga pola pikir kepemilikan. Nah, di sini HR juga sangat berperan penting. Bagaimana membuat karyawan-karyawan ini memiliki pola pikir bahwasanya perusahaan ini adalah perusahaannya juga. Nah, kalau kita lihat beberapa perusahaan itu biasanya memberikan bonus kepada karyawan itu berupa saham, sehingga akan membuat para karyawan itu berpikir bahwasanya ini adalah perusahaannya sendiri, sehingga dia akan bekerja dengan lebih baik untuk memajukan perusahaannya. Nah, itulah yang terjadi pada Adform itu sendiri. Mereka mengubah pola pikir karyawan, yang mana membuat mereka berpikir bahwasanya perusahaan itu adalah milik mereka dan mereka harus bekerja dengan cara maksimal. Nah, dalam budaya perusahaan sendiri di sini tidak ada formalitas, tetapi rasa hormat, tidak ada hierarki, tapi seperti persahabatan, perhatian, inisiatif, dan karyawan pun juga didorong untuk berpikir, berinovasi, dan juga berbagi. Nah, jika boleh dikatakan, moto dari platform ini adalah ada solusi untuk setiap masalah dan kami akan menemukannya. Nah, ketika perusahaan menemukan sebuah masalah, maka karyawan akan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Karena di sini pun juga bekerja dengan keras, tapi mereka juga bersenang-senang bersama. Jadi bukan hanya bekerja dan bekerja, tapi mereka juga memiliki quality time untuk bisa berbahagia di kantor. Jadi tidak membuat karyawan itu tidak stres di kantor, tapi bagaimana mereka bisa bekerja dengan nyaman dan juga dengan hasil kerja yang maksimal. Baiklah, kemudian dalam hal ini Ana tadi sebagai HR, dia juga memikirkan beberapa hal mengenai perkembangan teknologi yang cepat sehingga bagaimana memperlakukan karyawan. Nah, di sini karena ada beberapa kasus, yaitu yang jadi pertanyaannya dia adalah apakah keputusan terbaik untuk meminta Tom sebagai seorang yang profesional dalam bidang IT yang masih muda dan juga prospektif untuk pergi karena kepribadiannya tidak sejalan dengan nilai-nilai perusahaan. Ini menjadi pertanyaan. Apakah perlu mempertahankan karyawan yang tidak sejalan dengan perusahaan, tidak memiliki budaya atau budaya dan juga karakter yang sesuai dengan perusahaan. Apakah ini perlu dipertahankan atau tidak? Ini menjadi pertanyaan dari anak itu sendiri. Yang kedua, berapa lama organisasi itu bisa begitu selektif ketika pasar tumbuh secepat itu? Nah, bagaimana perusahaan itu bisa sangat selektif untuk melihat perkembangan pasar yang sangat begitu cepat? Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan anggota tim baru, anggota tim baru. Jadi ketika ada karyawan yang mungkin udah pensiun atau mengajukan resign, maka perusahaan harus merekrut tim baru. Atau ketika pekerjaan menumpuk, kemudian tidak terhandle dengan baik, sehingga perusahaan menambah karyawan. Nah, di sini tugas perusahaan adalah atau HR sendiri bagaimana membuat karyawan itu dapat beradaptasi dengan baik, memiliki nilai-nilai budaya yang sejalan dengan perusahaan, dapat berkembang bersama perusahaan, kemudian berapa lama budaya perusahaan yang kuat itu cukup untuk menarik dan juga mempertahankan talenta terbaik. Nah, di sini bagaimana perusahaan itu bisa mempertahankan talent-talentnya, bagaimana mempertahankan karyawan-karyawan terbaik agar tidak resign
Nah, dengan memberikan kenyamanan dalam bekerja, memberikan berbagai fasilitas, sehingga karyawan tidak stres, memberikan hal-hal yang membuat mereka nyaman, itu seharusnya tidak akan membuat karyawan itu berpikiran untuk keluar dari perusahaan. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.